Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di program studi aquaculture. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak bisa mengisi perkuliahan sehingga saya membuat video ini sebagai pengantar dan juga sebagai penyampaian akhir di mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu di pertemuan 14 pada hari ini di hari Selasa tanggal 30 November tahun 2021. Dikarenakan saya ada agenda pengabdian dan juga ada agenda penelitian pengambilan video di luar kota sehingga saya tidak bisa mengisi langsung, dan saya takut nanti ketika saya mengisi di luar kota ternyata sinyalnya tidak bisa, sehingga untuk mengantisipasi saya membuat video ini. Teman-teman di program studi aquaculture, saya berterima kasih pada selama 14 kali pertemuan ini, teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dengan saya, sudah mengikuti perkuliahan dengan baik, sehingga kita bisa mengakhiri perkuliahan selama 14 semester ini, mudah-mudahan nanti dengan hasil yang memuaskan juga. Dan pada pertemuan hari ini, yaitu materi terakhir, yaitu adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi nilai Pancasila ini adalah sebagai akhir dari pertemuan kita selama 14 kali pertemuan, dan ini sebagai muara materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13. Kita melihat kembali materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu yang pertama dari Pancasila sebagai dalam kajian sejarah, kemudian Pancasila hubungannya dengan pembukaan dan juga Undang-Undang Dasar 1945, sampai pada kedudukan Pancasila di negara Indonesia. Kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai pedoman hidup, sebagai jati diri bangsa, kemudian sebagai nilai pengembangan ilmu, sampai pada ternyata Pancasila ini juga bisa mengatasi dekadensi moral dan juga radikalisme yang berada di negara Indonesia. Pancasila ini berwujud sebuah nilai, berwujud sebuah value yang nanti bisa digunakan oleh mahasiswa atau teman-teman semuanya, diamalkan dan digunakan, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kedudukan Pancasila yang sudah banyak tadi saya jelaskan, itu perlu adanya sebuah aktualisasi, begitu ya. Tidak ada yang kemudian semuanya itu tiba-tiba akan selesai, tetapi itu mesti harus ada runtutannya, yaitu adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi nilai Pancasila ini sebenarnya mencakup dari 5 sila Pancasila yang nanti akan berhubungan dengan tadi saya katakan dengan kedudukan Pancasila. Sehingga kita sebagai warga negara ketika mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu menghargai kedudukan Pancasila sebagai tadi saya katakan sebagai dasar negara, sebagai ideologi, kemudian sebagai pedoman hidup bangsa, kemudian sebagai jati diri, sebagai identitas, sebagai pengembangan ilmu, sehingga Pancasila bisa digunakan dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna yang kemudian terbesit ataupun juga ingin tersampaikan di dalam pertemuan ke-14 ini. Sehingga aktualisasi Pancasila ini memiliki nilai tidak hanya pengamalan saja, tetapi ini adalah muara dari kedudukan Pancasila yang sudah kita pelajari dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-13. Aktualisasi Pancasila adalah nilai-nilai yang kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dan nilai pertama misalkan contoh adalah tentang beribadah, kemudian menghargai perbedaan kepercayaan, toleransi terhadap berbeda agama, kemanusiaan, bagaimana menghargai harkat martabat manusia. Kemudian sila ketiga adalah cinta tanah air, nasionalisme. Sila keempat adanya sebuah musyawarah, adanya sebuah pemilu, adanya gotong royong. Sila kelima adanya tentang hak asasi manusia, tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian ada kerja keras, motivasi. Kemudian untuk memajukan bangsa Indonesia, ini adalah sebuah nilai-nilai aktualisasi nilai Pancasila yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk merefleksikan apakah teman-teman semuanya sudah, yang pertama sudah tahu materi yang kemudian sudah kita bahas dari pertemuan 1 sampai 13, apakah sudah paham atau belum.
yang kemudian termuarakan di dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini. Harapannya ketika sudah mengetahui materi pertemuan 1 sampai pertemuan 13, kita percaya dan yakin dan kemudian mantap untuk bisa mengaktualisasikan Pancasila karena secara pengetahuan teman-teman sudah paham terkait dengan kedudukan dan juga nilai-nilai Pancasila. Dan refleksi yang kedua, saya mengajak kepada mahasiswa, apakah kita sudah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang saat ini sudah ada dari dulu sampai sekarang? Apakah kita sudah mengaplikasikan atau mengaktualisasikan dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima? Apakah kemudian kita bisa seperti materi Pancasila sebagai sistem filsafat yang kita sudah melaksanakan secara keseluruhan? Jangan-jangan hanya melaksanakan secara terpisah ataupun juga melaksanakan pada sila pertama saja, belum pada sila-sila yang lain. Atau teman-teman justru sudah melaksanakan tetapi tidak tahu ini termasuk pada sila kemana atau sila keberapa. Ini yang kemudian menjadi refleksi kita dari materi Pancasila dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13. Artinya bahwa Pancasila ini memiliki sebuah nilai yang harus kita pahami secara pengetahuan, harus kita pahami secara value, harus kita pahami secara fungsi dan manfaat, sehingga kita dalam melaksanakan itu secara sadar, secara masuk akal, secara logis sudah kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Arti dari aktualisasi ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan dari nilai Pancasila. Ketika tidak ada aktualisasi Pancasila, maka juga tidak ada artinya kita kemudian belajar cukup banyak terkait dengan Pancasila, karena pada akhirnya tidak bisa berguna dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai masalah yang ada, berbagai masalah tantangan global, tantangan nasional, ini perlu kemudian kita mengaplikasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk bisa memberikan sebuah jati diri, bisa memberikan sebuah solusi permasalahan, sehingga nilai-nilai ini sebenarnya tetap harus ada. Karena manusia dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang ada, tetapi value atau nilainya seharusnya tidak berubah. Sehingga yang terjadi adalah memiliki harkat martabat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di negara tersebut. Salah satunya ya di negara Indonesia. Dengan kita mengenal Pancasila, itu sama artinya kita mempertahankan negara Indonesia, mempertahankan identitas bangsa, mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Baik teman-teman, itu yang saya ingin sampaikan. Teman-teman silahkan direfleksikan, kemudian nanti setelah refleksi ketika ada yang kurang silahkan kemudian dilengkapi, kemudian disempurnakan, agar mata kuliah ini tidak hanya sekedar memberikan nilai secara prestasi berupa nilai 80, 90 atau A atau B, tetapi memiliki nilai kemanfaatan yang jauh lebih bermanfaat, yaitu dengan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan manfaat, memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman kepada mahasiswa semuanya untuk bisa menjadi warga negara yang baik di negara Indonesia. Itu saja teman-teman pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan selamat besok mengikuti ujian akhir semester. Semoga nilainya maksimal untuk bentuk soal dan juga modelnya sama seperti UTS yang diujikan dari pertemuan 8 sampai pertemuan ke-14 untuk yang diujikan di ujian akhir semester. Dan terima kasih, semoga sehat selalu. Saya akhiri, dan sebelum saya akhiri saya minta maaf apabila ada salah kata selama saya mengampu mata kuliah dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13 ataupun sampai pertemuan hari ini. Semoga teman-teman juga diberikan kelancaran dalam mengikuti perkuliahan, dan sampai bertemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.